Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi dimanapun berada, apa kabar nih hari ini? Jumpa lagi sama kita di sini di Ngopi Ngobrol Happy BRMP Jawa Tengah. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu layanan utama BRMP Jawa Tengah, yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat di mana mimpi-mimpi itu tidak tidur dan ide-ide selalu terbangun. Dan salah satu tokoh utama besar kita di Indonesia pernah mengatakan bahwa melalui buku, dalam alam khayalnya, dalam alam pikirannya, beliau bertemu dengan orang-orang yang besar. Nah, seperti apa layanan perpustakaan di BRMP Jawa Tengah? Pada pagi hari ini hadir bersama kita Kak Rizky Permata Putri. Halo. Halo Kak Kiki ya? Iya. Berarti. Oke. Kak Kiki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Tata. Alhamdulillah happy banget di sini ya. Happy kita sekali. bisa ketemu sama Kak Kiki terkait nanti apa sih perpustakaan yang ada di BRMP Jawa Tengah. Nah, Kak Kiki sebagai opening gitu ya, sebenarnya profil dari perpustakaan BRMP Jawa Tengah itu seperti apa? Iya, jadi perpustakaan BRMP Jawa Tengah merupakan perpustakaan khusus di bawah naungan Kementerian Pertanian. Karena kita masuk ke dalam perpustakaan khusus, maka koleksi dan layanan perpustakaannya sebagian besar seputar dengan literasi pertanian. Oke. Nah, dari yang seperti dijelaskan tadi bahwa perpustakaan sudah memiliki nomor pokok perpustakaan, di mana dengan adanya NPP ini perpustakaan membuktikan legalitas dan telah teregistrasi oleh Perpustakaan Nasional itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, perpustakaan terus berkembang dan berbenah, memperbaiki layanan sehingga perbaikan koleksi dan inovasi agar dapat memberikan manfaat yang luas kepada pemustaka. Saat ini perpustakaan BRMP Jawa Tengah telah memenuhi standar nasional perpustakaan dengan diterimanya sertifikat akreditasi perpustakaan A oleh Perpusnas. Berarti sudah terakreditasi A nih. Sudah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional pada 3 September 2024. Seperti itu. Berarti tadi sudah punya NPP di 2021, kemudian mengajukan sertifikasi, kemudian terakreditasi pada 2024. Berarti sudah terakreditasi, pastinya banyak dong fasilitas dan layanan yang ada di perpustakaan itu sendiri kan, Kak Kiki? Nah, boleh dong Sobat Ngopi diberikan informasi terkait layanan dari perpustakaan BRMP Jawa Tengah. Silakan Kak Kiki. Untuk layanan yang ada di perpustakaan BRMP Jawa Tengah ada 5 Kak Tata. Yang pertama ada layanan baca di tempat. Layanan baca di tempat ini perpustakaan BRMP Jawa Tengah menyediakan ruang baca yang nyaman untuk pemustaka agar dapat fokus dalam membaca. Kemudian layanan yang kedua ada layanan sirkulasi atau biasa dikenal dengan layanan pinjam meminjam. Namun untuk layanan sirkulasi ini yang dapat melakukan pinjam meminjam hanya anggota perpustakaan saja. Nah, anggota perpustakaan sendiri biasanya dari pegawai BRMP Jawa Tengah. Oke, berarti dia ada member gitu? Iya, untuk luar anggota atau dari pengunjung luar gitu hanya bisa membaca di tempat saja. Nah, layanan yang ketiga adalah layanan anak. Jadi di perpustakaan BRMP Jawa Tengah menyediakan pojok baca khusus anak. Koleksinya juga menyesuaikan, ada komik pertanian anak, buku, dilengkapi dengan alat permainan edukasi. Jadi selain anak itu bermain juga membaca gitu. Kemudian yang selanjutnya ada layanan referensi dan penelusuran. Pustakawan bisa membantu mencarikan informasi dan literatur terkait dengan pertanian. Jadi apabila ada pemustaka dari luar yang ingin mengetahui informasi tentang pertanian bisa minta tolong oleh pustakawan itu. Dan yang terakhir ada layanan diseminasi. Perpustakaan membantu dalam menyebarkan informasi pertanian kepada masyarakat sehingga
informasi dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah seperti itu. Wah, keren banget nih ya Kak Kiki. Oke, tadi Kak Kiki sebutin pustakawan. Nah, sebenarnya Kak Kiki juga pustakawan ya, satu-satunya ya, Iya. the one and only gitu. Oke, tadi udah layanan ada 5 ya, Sobat Ngopi. Terus ketika kita berbicara dengan layanan nih Kak Kiki, harus ada fasilitas pendukung dong pastinya. Nah, bisa nggak sih disampaikan kepada Sobat Ngopi dimanapun yang berada di sini terkait dengan fasilitas apa untuk menunjang layanan tadi? Silahkan. Iya. Kalau fasilitas dari perpustakaan sendiri, ada yang pertama ruang baca. Untuk menciptakan ruang baca yang nyaman pasti harus dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap ya Kak Tata. Jadi kursi, sofa, kemudian AC. Jadi pengunjung perpustakaan dijamin tidak akan kepanasan saat melakukan kegiatan di perpustakaan seperti membaca atau bermain. Nyaman gitu Iya, ya. nyaman. Yang kedua ada koleksi yang tersedia di perpustakaan cukup lengkap. Namun karena perpustakaan khusus, perpustakaan memiliki koleksi 70% seputar pertanian. Tapi tidak perlu khawatir karena 30% koleksi perpustakaan mencakup koleksi umum seperti ada majalah, novel, buku, kemudian National Geographic dan bacaan menarik lainnya. Selain ada koleksi fisik, perpustakaan juga memiliki koleksi digital atau e-book. Nah, koleksi digital ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja dan bisa dicek melalui opak perpustakaan. Nah, di opak perpustakaan ini koleksi digitalnya biasanya kami dari terbitan Pertanian Press dan Repositori Kementerian Pertanian. Yang ketiga yaitu free wifi. Karena koleksi perpustakaan sudah terintegrasi dengan opak sehingga dalam pencariannya akan lebih mudah ditelusur. Kita ke opak dulu baru ke rak gitu Kak Tata. Jadi pencariannya sistemnya dari rak dulu. Iya, dari opak dulu, dari opak baru ke rak gitu. self gitu iya, ya. Betul. Jadi koleksi yang ada di perpustakaan sudah masuk ke opak. Jadi opak itu adalah Open Public Access Catalog. Apa yang kita cari dulu di opak, kemudian sudah mendapatkan nomornya baru kita kerak gitu. Jadi kita mempermudah dalam pencarian. Search engine gitu Iya, ya. betul. Search engine-nya di perpustakaan gitu. Itu bisa semua masuk open access berarti ya, tanpa harus terregistrasi gitu. Betul. Jadi opak ini bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Untuk mengetahui apa aja sih koleksi yang ada di perpustakaan BRMP Jawa Tengah bisa diakses di opak tersebut gitu. Dan free, silahkan mengunjungi free Sobat Ngopi. Inlislet opak BRMP Jawa Tengah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komputer penelusuran Kak Tata. Perpustakaan BRMP Jawa Tengah memiliki 6 unit komputer penelusuran yang dapat digunakan oleh pemustaka dalam mencari informasi. Jadi bagi pengunjung yang ingin mencari informasi bisa menggunakan komputer penelusuran ini gitu. Yang selanjutnya yaitu ada pojok baca. Di perpustakaan BRMP Jawa Tengah memiliki 5 pojok baca Kak Tata. Yang pertama ada di lobi lantai 1 sayap kanan sayap kiri. Terus habis itu ada di PPID, ada di lobi lantai 2, ada pojok baca anak tadi. Yang terakhir ada di Taman Agro gitu. Selanjutnya fasilitas yang terakhir ada ruang diskusi. Jadi di perpustakaan memperbolehkan untuk rapat di situ karena kita menyediakan meja yang proper lah untuk rapat dan diskusi bersama. Seperti itu Kak. Banyak banget ya fasilitas yang bisa mendukung layanan perpustakaan di BRMP Jawa Tengah ya Kak Kiki. Dan tadi tertarik dengan banyak banget kalangan yang bisa mengakses semua nih. Dan pada zaman ini juga ada yang manual dan ada tadi digital gitu ya. Nah, ketika kita berbicara dengan digitalisasi dan modernisasi, pasti kita akan bertemu dengan Gen Z dan Gen Alpha. Betul. Nah, itu seperti apa itu nih? Kunjungan dari mereka gitu Kak Kiki, bisa disampaikan ke Sobat Ngopi. Iya, kalau misalnya kunjungan dari perpustakaan sendiri ini terbagi jadi 3 kategori Kak Tata. Kategori yang pertama anggota, yang kedua non anggota, dan yang ketiga itu rombongan. Untuk kunjungan anggota ini biasanya dari pegawai sendiri, pegawai BRMP Jawa Tengah. Jadi pegawai BRMP Jawa Tengah memiliki fasilitas dan
layanan penuh mengakses perpustakaan begitu, serta pinjam meminjam. Sedangkan yang kedua yang non anggota biasanya dari mahasiswa magang. Terus habis itu ada kelompok tani, ada guru, ada masyarakat umum yang bisa berkunjung dan menggunakan fasilitas perpustakaan namun tidak dapat meminjam, hanya bisa membaca buku di tempat. Gitu. Yang ketiga ini ada rombongan. Biasanya kalau untuk kunjungan rombongan bersurat terlebih dahulu agar bisa dijadwalkan untuk memakai fasilitas perpustakaan tersebut. Begitu, Menarik. Kalau misalkan rombongan nih Kak, terus ada yang tertarik gitu ya setelah melihat podcast kita gitu, tertarik untuk menikmati layanan tadi, menikmati fasilitas tadi. Nah, untuk rombongan sendiri itu mekanisme atau sistemnya mereka datang ke sini tuh kayak gimana Kak Kiki? Biasanya kalau untuk kunjungan rombongan mereka bersurat terlebih dahulu Kak Tata. Nanti dibalas suratnya baru kita menentukan tanggal yang pas gitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk kunjungan rombongan perpustakaan itu bersinergi dengan Taman Agro. Nah, di Taman Agro ini kan nanti ada kegiatan menanam. Jadi kita bekerja sama agar kunjungan itu selaras seperti itu. Jadi biasanya paling banyak kunjungan itu kan dari anak sekolah. Karena kebetulan saat ini ada PLS ya. Apa tuh Kak? Apa sih namanya, program luar sekolah. Iya, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar jadi, sekolah. Iya, ada saatnya siswa itu belajar dari luar. Iya, outing class betul. Nah, di situ banyak kunjungan dari anak sekolah terutama PAUD, TK dan SD. Nah, mereka berkunjung ke BRMP Jawa Tengah tujuannya untuk belajar menanam sebetulnya. Nah, cuma perpustakaan ini ikut andil di bagian literasinya gitu. Bagaimana literasi tadi, iya, betul. diseminasi informasi tadi gitu ya. Jadi nanti anak sekolah setelah bersurat kita membuat jadwal kunjungan, mereka datang, dikumpulkan dulu di GSG. Biasanya nanti akan ada arahan dari sana, kemudian kita berkeliling ke taman, selanjutnya masuk bermain ke perpustakaan, baru yang terakhir ditutup dengan menanam. Untuk di perpustakaan sendiri biasanya nanti anak-anak akan mendengarkan storytelling tentang komik pertanian. Dikenalkan iya, gitu ya. Dibacakan, dikenalkan. Untuk koleksinya juga kita biasanya yang gampang sih Kak, yang menanam cabai, menanam tomat gitu. Terus ada juga video edukasi tentang pertanian, video singkat. Kemudian ada mewarnai, menggambar, bermain APE, alat permainan edukasi, dan games gitu. Jadi sebelum mereka menanam, kita mengisi dengan literasi pertanian yang mudah dulu gitu. Jadi dari perpustakaan sudah diajarkan sedikit, kemudian dipraktekkan saat menanam gitu Kak Tata. Jadi saat menanam mereka sudah mengenal ini cabai, ini tomat dan sayuran lainnya. Iya gitu. Baik, tanaman, sayuran iya, gitu ya. betul. Terus seru banget berarti ya, banyak banget aktivitas yang bisa adik-adik peroleh dari betul. Salah satu layanan BRMP Jawa Tengah ini yaitu perpustakaan, dan mereka juga bersinergi gitu iya, ya. betul. Jadi bersinergi antara Taman Agro, kemudian nanti perpustakaan, kemudian ada storytelling gitu ya. Wah, keren. Terus Kak Kiki, untuk jam layanannya itu biasanya mereka yang ke kunjungan itu di jam berapa tuh biasanya? Nah, bagi pemustaka atau pengunjung yang berminat untuk berkunjung ke perpustakaan BRMP Jawa Tengah, silahkan dapat mengunjungi kantor BRMP Jawa Tengah dan bilang satpamnya dulu Kak Tata. Mau ada SOP ke gitu ya. Nanti akan diarahkan ke lantai 2. Untuk jam kunjungnya sendiri kita layanan dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Kamis dari pukul 8 sampai setengah 4 sore, tapi kita ada break istirahat 1 jam pada pukul 12 sampai pukul 1 siang. Untuk hari Jumat kita buka pukul 8 sampai
sore kita ada istirahat 1,5 jam karena hari Oke, Jumat ya. di pukul 11:30 sampai jam 1 siang seperti itu. Oke, selama ini nih Kak, yang sudah menerima beberapa kunjungan gitu ya, ada nggak sih peak seasonnya? Maksudnya dari hari Senin atau hari Jumat, atau emang setiap harinya tuh ada aja gitu? Oh iya, biasanya kalau setiap harinya ada yang berkunjung dari rekan-rekan kita sendiri. Yang Oke. mungkin Jadi, membutuhkan member kesegaran, tetap gitu iya, ya. kesegaran. Karena tadi banyak banget fasilitasnya. Betul. Sambil mau mewarnai juga boleh Oke, gitu. Itu kan karena seru-seru. salah satu perpustakaan ada fungsi hiburannya ya. Dan inspirasi gitu ya, Inspirasi, bagaimana betul. nanti kita seperti tadi tokoh yang tadi saya katakan di awal bahwa memang perpustakaan itu tempat di mana mimpi-mimpi itu tidak tidur dan ide-ide itu selalu terbangun gitu ya. Kak Kiki, berarti untuk memasifkan literasi dan informasi penyebaran tentang perpustakaan di BRMP Jawa Tengah, maka kita perlu dong untuk bagaimana sih mengakses informasi itu, bisa dari platform media sosial mungkin. Nah, bisa nggak Kak Kiki sampaikan gimana caranya kita mengakses terkait layanan perpustakaan atau fasilitas di di perpustakaan ini? Iya. Perpustakaan juga memiliki media sosial Kak Tata. Bagi pemustaka yang tertarik untuk mencari tahu tentang perpustakaan BRMP Jawa Tengah dapat mencari Instagram @perpustakaan BRMP Jawa Tengah. Silahkan dapat di follow untuk mengetahui informasi terupdate tentang perpustakaan dan seputar dunia pertanian. Betul. Dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di sana? Bisa dari IG tadi ya. IG-nya apa Kak Kiki? @perpustakaan BRMP Jateng. Oke, nanti mungkin ada di layar. Kemudian selain IG, apa lagi? Bisa mengakses OPAK secara online di mana saja tadi itu ya. Oke, Di OPAK. websitenya https perpustakaan BRMP Jateng, dan ada juga repositori di https repositori pertanian.go.id. Nanti akan dikasih gambarnya di sini gitu. Oke, berarti nanti juga kan akan ada di website kita juga kan, karena itu akan nge-link gitu ya. Oke. Bisa juga dilihat di website tadi, betul Kak Tata, di website BRMP Jawa Tengah, di fasilitas layanan itu ada perpustakaan gitu. Itu akan nge-link ke OPAK langsung. Oke, menarik banget, seru banget, kemudian lengkap banget gitu ya dari awal sampai akhir nih Kak Kiki. Terima kasih banget udah hadir di sini Kak Kiki. Untuk closing statement dari Kak Kiki, boleh nih 3 kata untuk mendeskripsikan perpustakaan di BRMP Jawa Tengah. Silakan Kak Kiki. 3 kata untuk mendeskripsikan perpustakaan BRMP Jawa Tengah, yaitu yang pertama happy, mengedukasi, menginspirasi. Happy, mengedukasi dan menginspirasi. Wah, terima kasih Kak Kiki sudah hadir di tengah-tengah kita di podcast kita pada episode kali ini, yaitu salah satu layanan utama BRMP Jawa Tengah. Oke Kak Kiki, untuk menutup podcast kita pada episode kali ini, boleh dong teman-teman sobat ngopi dimanapun berada dikasih kayak jargon gitu. Sebenarnya ada nggak sih jargon di perpustakaan kita? Ada jargon di dunia perpustakaan, ada Kak. Oke, apa tuh? Namanya salam literasi. Salam literasi. Gitu. Oke. Boleh diulang lagi ya. Untuk penutup ya. Untuk menutup sekaligus saya mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Kiki, narasumber kita pada podcast ngopi pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kesalahan. Mungkin terima kasih. Banyak salahnya, mohon maaf. Oke, 1, 2, 3. Salam literasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.